Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Ekonomi Syariah B, semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini dibuat untuk menjelaskan materi tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Muhammad Ihsan, 2. Putri Aprianti, 3. Rizka Oktaviana, 4. Sherly Handayani, dan 5. Yuyun Oktarina. Pengertian B. Perolehan hak atas tanah dan bangunan. B. Perolehan hak atas tanah dan bangunan atau yang disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Definisi BPHTB menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Bab 1 Pasal Ayat 4142 tentang B. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah B. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya disebut pajak. Selanjutnya dasar hukum BPHTB. Dasar hukum B perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Undang-undang ini mengganti Ordonansi B balik nama Stadtbless 1924 Nomor 291. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya, prinsip dalam Undang-Undang BPHTB. Yang pertama, pemenuhan kewajiban BPHTB adalah berdasarkan sistem self-assessment, yaitu wajib pajak menghitung dan membayar sendiri utang pajaknya. Yang kedua, besaran tarif ditetapkan sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak kena pajak NPOPKP. Yang ketiga, agar pelaksanaan Undang-Undang BPHTB dapat berlaku secara efektif, maka baik kepada wajib pajak maupun kepada pejabat-pejabat umum yang melanggar ketentuan atau tidak melakukan kewajibannya dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, hasil penerimaan BPHTB menurut penerimaan negara yang sebagaimana besar diserahkan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan daerah dan dalam rangka memantapkan otonomi daerah. Baiklah, selanjutnya itu ada objek BPHTB. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi pemindahan hak karena A. Jual beli, B. Tukar menukar, C. Hibah, D. Hibah wasiat, E. Waris, F. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, G. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, H. Penunjukan label beli dalam lelang, I. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, C. Penggabungan usaha, K. Pelemburan usaha, L. Pemekaran usaha, M. Hadiah. Baiklah, selanjutnya itu ada subjek BPHTB. Subjek pajak BPHTB adalah orang, pribadi, atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan.
Selanjutnya itu ada implementasi penerapan. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan objek pajak NPOP. NPOP yang ditentukan sebesar 1. Harga transaksi, 2. Nilai pasar objek pajak yang meliputi A. Tukar menukar, B. Hibah, C. Hibah wasiat, D. Warisan, E. Pemasukan dalam perseorangan atau badan hukum lainnya, F. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak, G. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, H. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, I. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, J. Penggabungan usaha, K. Peleburan usaha, L. Pemekaran usaha. Yang ketiga ada harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang dalam hal penunjukan pembelian dalam lelang. Yang keempat, nilai jual objek pajak bumi dan bangunan atau NJOP PBB apabila besarnya NPOP sebagaimana dimaksudkan dalam poin 1 dan 2 tidak diketahui atau NPOP lebih rendah daripada NJOP PBB. Selanjutnya terdapat nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP. Besarnya NPOP TKP ditetapkan secara regional paling rendah 60 juta rupiah kecuali dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberian hibah wasiat, termasuk suami atau istri. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan secara regional paling rendah 300 juta rupiah. Besarnya NPOP TKP ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya tarif pajak. Tarif BPHTB menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, Pasal 5 adalah sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak kena pajak atau NPOP-KP. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRB Pasal 88 disebutkan bahwa tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang selanjutnya yaitu cara perhitungan BPHTB. Perhitungan BPHTB berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 20 Pasal 8 adalah sebagai berikut. BPHTB sama dengan 5% dikali NPOP dikurang NPOP TKP atau 5% dikali NJOP dikurang NPOP TKP. Sedangkan perhitungan BPHTB menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 89 adalah sebagai berikut. BPHTB sama dengan maksimal 5% dikali NPOP dikurang NPOP TKP atau maksimal 5% dikali NJOP dikurang NPOP TKP. Selanjutnya yaitu contoh soal. Seorang anak menerima warisan dari orang tuanya sebidang tanah dan bangunan dengan nilai pasar pada waktu pendaftaran hak sebesar 250 juta rupiah terhadap tanah dan bangunan tersebut. Telah dikenakan PBB dengan NJOP sebesar 325 juta rupiah apabila NPOP TKP karena warisan untuk daerah tersebut ditentukan sebesar 250 juta, maka BPHTB yang terutang adalah sebesar
Jawabannya yaitu nilai perolehan objek pajak yaitu sebesar 325 juta dan nilai perolehan objek tidak kena pajak yaitu 250 juta, maka 325 juta dikurang 250 juta hasilnya adalah 75 juta. BPHTB yang terutang yaitu 75 juta dikali 5%, hasilnya 3.750. Jadi besarannya BPHTB anak yang menerima warisan yaitu sebesar 3.750. Budi membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajak senilai 70 juta rupiah, sedangkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang berlaku di kabupaten atau kota tersebut sebesar 60 juta rupiah dan tarif pajaknya 5%. Hitunglah BPHTB Tuan Budi tersebut. Diketahui nilai perolehan objek pajak senilai 70 juta rupiah dan nilai perolehan objek tidak kena pajak 60 juta rupiah dan tarif pajak 5%. BPHTB yang terutang yaitu nilai perolehan objek pajak 70 juta rupiah dikurangi dengan nilai perolehan objek tidak kena pajak sama dengan 10 juta rupiah dikali dengan 5% sama dengan 500.000. Jadi besarnya BPHTB Tuan Budi sebesar 500.000 rupiah. Pak Reno membeli sebuah rumah di Jakarta dengan luas tanah 200 meter persegi dan bangunan 100 meter persegi. Berdasarkan NJOP harga tanah yaitu Rp700.000 per meter persegi dan harga bangunan Rp600.000 per meter persegi. Lalu bagaimana cara menghitung BPHTB-nya? Jawab, harga tanah 200 meter persegi dikali dengan 700.000 sama dengan 140 juta rupiah. Sedangkan harga bangunan 100 meter persegi dikali dengan Rp600.000 sama dengan 60 juta rupiah. Lalu jumlah harga pembelian rumah yaitu 140 juta rupiah ditambah dengan 60 juta rupiah sama dengan 200 juta rupiah. Nilai tidak kena pajak yaitu 60 juta rupiah. Nilai untuk perhitungan BPHTB 200 juta rupiah dikurangi dengan 60 juta rupiah sama dengan 140 juta rupiah. Biaya BPHTB yang harus dibayar yaitu 140 juta rupiah dikali dengan 5% sama dengan 7 juta rupiah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.